Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Febrina Kuswara dari kelas Humas 3 ingin mempresentasikan mengenai tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Masuk ke dalam latar belakang. Revolusi Industri 4.0 atau revolusi generasi keempat ini telah mengubah perkembangan zaman menjadi lebih canggih, mudah, dan praktis. Kehidupan manusia saat ini sudah jauh lebih mudah karena kehadiran internet yang menjadi salah satu penunjang hidup sebagian besar orang di dunia ini. Karena dengan adanya internet dan teknologi digital, konektivitas manusia antar negara pun bisa dijangkau dengan mudah dan informasi pun bisa menyebar dengan cepat. Saat ini dunia telah mengalami perkembangan yang lebih pesat yang dinamakan dengan revolusi society atau revolusi 5.0, di mana perubahan ini lebih besar dibandingkan dengan perkembangan sebelumnya, termasuk perkembangan yang telah terjadi di dunia kehumasan, di mana PR dituntut untuk ikut bertransformasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang. Sosial media menjadi salah satu hal yang utama yang harus dikuasai oleh praktisi PR. Karena saat ini segala hal yang harus dilakukan oleh praktisi PR membutuhkan kecanggihan dari teknologi digital seperti marketing, finance, human resource, operation, dan tugas lainnya. Dengan kata lain, humas pemasaran dan sosial media khususnya internet sudah menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Namun, tetap saja jika perkembangan teknologi ini digunakan secara berlebihan, juga akan menimbulkan masalah serius dalam berbagai aspek. Di Indonesia, perkembangan era digital sudah mulai meningkat. Penyampaian informasi juga telah berubah, termasuk media massa. Media online atau internet saat ini mengubah media konvensional. Jika dilihat secara global, Indonesia termasuk dalam budaya digital yang dibutuhkan dalam mencapai pertumbuhan yang positif sesuai dengan perkembangan zaman. Masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, itu akan membahas mengenai apa itu tantangan dan peluang humas pemasaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju ditandai dengan berkembangnya media komunikasi. Salah satu bentuk media komunikasi dari perkembangan teknologi tersebut adalah media komunikasi digital. Pada proses komunikasi pemasaran, tentunya membutuhkan komunikasi yang efektif agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam komunikasi sendiri, terdapat istilah yang digunakan untuk memperlihatkan mengenai produk dari pemasar sampai kepada konsumen, di mana komunikasi pemasar ini merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan bahwa produk memiliki nilai jual, dan juga upaya penyebaran informasi tersebut bertujuan agar konsumen atau calon konsumen dapat menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan. Seorang humas merupakan komponen yang penting dalam pemasaran suatu organisasi atau suatu perusahaan. Maka dari itu, tantangan seorang humas dalam pemasaran ini ialah harus merencanakan dan mendistribusikan sebuah informasi secara sistematis dalam upaya untuk mengontrol dan mengelola citra produk, di mana penyampaian informasi ini didesain untuk membangkitkan minat lebih tinggi pada konsumen atau perusahaan yang dapat melalui media informasi. Dalam kaitan dengan kegiatan pemasaran, sesungguhnya aktivitas PR atau public relation ini mampu memberikan nilai tambah terutama dalam beberapa cara, yaitu membangun daya tarik pasar sebelum munculnya periklanan di media. Yang kedua, mendorong program komunikasi di mana tidak ada periklanan. Yang ketiga, menjadi sebagai contoh pemberitaan mengenai produk, yang merupakan suatu peluang bagi para pemasar untuk mendapatkan publisitas dan mendramatisasikan produk tersebut sehingga akan meningkatkan keefektifan iklan tersebut. Dengan demikian, kegiatan pemasar ini dapat memperteguh atau memperkuat pemasaran. Yang kedua itu apa itu era digitalisasi.
Era digital sendiri adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Semakin banyaknya teknologi yang dikenal oleh masyarakat, maka masyarakat akan berpindah dari teknologi yang sudah lama ke teknologi yang baru. Berikut ada beberapa perkembangan digitalisasi. Yang pertama, ini ada bidang komunikasi. Perkembangannya itu lebih kepada hadirnya aplikasi-aplikasi yang memudahkan ketika memakai fitur-fitur yang canggih. Yang kedua, itu ada aplikasi untuk bisnis. Jika dahulu perusahaan sudah susah memasarkan produk kepada konsumen, sekarang teknologi digital memudahkan perusahaan untuk menjangkau konsumennya. Namun, bagi perusahaan yang tidak melek digital, maka otomatis perusahaan tersebut ketinggalan zaman karena zaman sekarang sudah beralih kepada teknologi digital. Yang ketiga, ada e-commerce. Kehadiran aplikasi e-commerce ini dapat mendongkrak perekonomian negara. Aplikasi ini merupakan layanan penyedia produk dan barang dengan cara online lewat aplikasi atau website secara digital. Dengan menggunakan aplikasi e-commerce, kita dengan mudah dan tidak perlu lagi pergi ke mall untuk membeli barang karena dapat secara online melalui smartphone. Masuk ke dalam tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Internet memberikan praktisi PR kesempatan untuk mengumpulkan informasi, memantau opini publik tentang isu-isu dan terlibat dalam dialog langsung dengan publik mereka tentang berbagai masalah mengenai produk yang mereka pasarkan. Namun, banyak literatur akademik bernada miring yang mengungkapkan bahwa praktisi PR hanya mentransfer pendekatan tradisional dan model praktik PR ke web dan tidak dapat mengembangkan praktik mereka ke arah elemen lain selain media relation dengan memaksimalkan internet. Begitupun juga yang dihadapi oleh para praktisi PR di Indonesia. Bagi para praktisi PR profesional, era digital yang ditandai dengan meledaknya jumlah pengguna internet di Indonesia merupakan tantangan tersendiri yang akan berdampak pada pengemasan strategi komunikasi mereka. Tulisan ini dibuat untuk mengupas tantangan dan kesempatan praktisi PR dalam menghadapi dinamika era digital di Indonesia. PR online merupakan konsep baru dalam dunia public relation. Seiring dengan perkembangan zaman atau teknologi, komunikasi dan informasi yang berbentuk masyarakat internet, pada dasarnya PR online juga melibatkan kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi media, masyarakat, dan penonton yang hanya terdapat pada internet atau saluran online. Hal itu termasuk mesin pencari atau search engine, blog, pencarian berita atau news search, forum, thread diskusi, jaringan sosial, dan alat komunikasi online lainnya. Sedangkan PR offline berfokus pada media cetak, TV, radio, konferensi, atau peristiwa lainnya dalam kehidupan nyata. Salah satu perbedaan antara PR online dan offline dalam pitching misalnya, sebelum melempar story ke wartawan cetak pada kegiatan PR offline, kalender editorial publikasi diteliti untuk melihat apakah ada peluang agar cerita tersebut bisa dimuat. Keahlian yang harus dimiliki oleh PR online. Menurut Arik Hanson, ada beberapa keahlian yang harus dimiliki oleh seorang public relation. Yang pertama, advertising copywriting. Yang kedua, video editing atau production. Yang ketiga itu mobile. Yang keempat, social content creation atau curation. Yang kelima, analitik. Namun balik lagi pada sesungguhnya seorang PR online ini merupakan satu set dengan keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dari PR tradisional atau PR offline. Selanjutnya ada 3 kelebihan PR online. Yang pertama itu ada
di mana PR online ini kantornya itu 24 jam berbeda dengan PR offline yang biasanya dibatasi jam dan hari kerja. Maka PR online berlangsung 1 kali 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Website dan sosial media perusahaan menjadi kantor yang selalu buka selama 24 jam setiap hari. Yang kedua, responnya itu cepat. Praktisi PR online menjadi semacam tim reaksi cepat yang siaga merespon order, masukan, keluhan, kritikan, atau apa saja yang disampaikan konsumen, klien, investor, dan publik. Respons ini jika dilakukan dengan baik akan membangun reputasi dan kredibilitas. PR online juga dengan cepat dan mudah bisa merespon pemberitaan, isu, atau apapun yang muncul di media online. Yang ketiga, interactivity adalah watak dari media online yang mengharuskan praktisi PR berinteraksi atau mewakili lembaganya dengan publik, konsumen, atau klien. Dunia digital di Indonesia merupakan sarana yang ideal bagi praktisi PR untuk melakukan kegiatannya dengan menargetkan kalangan anak muda dan kaum pekerja. Selain itu, sosial media merupakan online platform yang paling efektif untuk menyentuh kalangan tersebut. Berdasarkan analisis di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai tantangan dan kesempatan praktisi PR menghadapi dinamika era digital Indonesia, yaitu dunia digital di Indonesia merupakan sarana yang ideal bagi praktisi PR untuk melakukan kegiatan PR-nya dengan menargetkan kalangan anak muda dan kaum pekerja. Selain itu, sosial media merupakan online platform yang paling efektif untuk menyentuh kalangan tersebut. Jika seorang praktisi PR terbiasa dengan kegiatan PR tradisional, maka mungkin menemukan beberapa aspek PR online yang tidak membuat mereka nyaman. Hal tersebut bisa dimaklumi. Namun, apabila mereka membuka jalan untuk belajar menerima PR online, mereka akan membuka jalan baru lagi bagi bisnis perusahaannya. Konvergensi yang berjalan baik antara PR dan digital era dapat membangun keuntungan serta peluang baru bagi perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.